Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Tutut yang saya hormati dan semua teman-teman saya yang saya cintai, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai komponen makna dalam novel Lamia Gadis yang Terluka karya Khalifur Rahman Fath. Izinkan saya juga untuk memperkenalkan diri. Nama saya Afdila Lailatul Husna. Saya dari kelas PBSI 3B dengan nomor mahasiswa atau NIM 21010400036. Lalu masuk pada pembahasan. Masuk pada pengertian komponen makna. Di sini saya mengambil pembeda makna dalam ciri-ciri setiap tokoh di novel Lamia Gadis yang Terluka pada halaman 2-37 atau bab 1. Di sini komponen makna sendiri atau komponen semantik adalah setiap kata atau unsur leksikal terdiri dari satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata atau makna unsur leksikal. Dipaparkan oleh Khair 2009 pada halaman 114. Unsur-unsur pembentuk makna sendiri diuraikan dengan menyebutkan ciri-ciri seperti khusus dan umum, seperti bentuk, tindakan, jenis, sasaran, dan ciri-ciri pendukung lainnya. Untuk lebih memudahkan analisis unsur pembeda makna, maka digunakan tanda-tanda seperti berikut, seperti tanda plus, minus, dan plus minus, yang berarti komponen makna minus tidak mempunyai komponen makna, dan tanda plus minus kemungkinan mempunyai komponen makna, sehingga memudahkan untuk menganalisis novel dalam pembeda makna. Lalu masuk pada analisis tentang pembeda makna ciri-ciri tokoh dalam novel Lamia Gadis yang Terluka. Yang pertama saya mengambil yaitu tokoh ada Nyonya Farida dan suaminya. Di sini pembeda maknanya ada badan berisi, jalan lincah, mengenakan rok motif bunga, pandai memasak, berambut pendek. Di Nyonya Farida badan berisi plus, suaminya minus. Lalu jalannya lincah, Nyonya Farida plus, suaminya juga plus. Lalu mengenakan rok motif bunga, Nyonya Farida plus, suaminya minus. Lalu pada pandai memasak, Nyonya Farida plus, suaminya minus. Dan pada berambut pendek, Nyonya Farida minus, pada suaminya plus. Mungkin jika kita tidak teliti, kita tidak akan membedakan atau mendapatkan perbedaan di antara kedua tokoh tersebut atau kedua ciri-ciri tokoh tersebut. Walaupun bersuami istri, namun mereka memiliki perbedaan dan persamaan. Jadi tanda plus minus ini untuk memudahkan kita mencari perbedaan dan persamaan kedua tokoh tersebut. Nyonya Farida ini pemilik dari hotel atau penginapan dari Mawar dan Mahkota. Sifatnya ini sedikit judes namun perhatian, sedangkan suaminya ini ceria dan suka mengobrol. Lalu yang kedua ada pembeda makna pada Lamia dan ayahnya. Di sini pembeda maknanya ada menyukai membaca buku, keduanya menyukai membaca buku sehingga bertanda plus. Lalu mata berwarna biru hanya dimiliki oleh sang ayah sehingga sang ayah yang bertanda plus. Lalu mata berwarna coklat dimiliki Lamia sehingga ayahnya memiliki tanda minus. Lalu pandai menyetir mobil, keduanya pandai menyetir mobil dan bisa menjilid buku. Yang bisa menjilid buku hanya ayah Lamia sehingga yang bertanda plus hanya ayahnya. Dalam penjelasan yang sudah saya paparkan, kedua tokoh tersebut walaupun memiliki hubungan darah, namun ciri fisiknya ini tidak akan sama. Walaupun keduanya juga memiliki hubungan darah, namun kesukaannya ini berbeda. Yang satu hanya menyukai membaca buku, sedangkan ayah Lamia menyukai buku sehingga merawat buku tersebut dengan menjilidnya seperti itu. Lalu pada novel tersebut Lamia juga dihadapkan dengan masalah karena pada pertama kali menetap di dusun dia sudah menyukai laki-laki yang akan menjadi musuhnya sekaligus.
Lalu komponen pembeda makna selanjutnya ini antara tokoh Adam dan Syarif. Di sini pembeda maknanya anak kandung keluarga Nyonya Mudia ini adalah Syarif, sehingga Syarif yang bertanda plus, sedangkan Adam minus. Lalu anak angkat keluarga Nyonya Mudia, karena Adam adalah anak angkat, maka Adam plus, Syarif minus. Pewaris dari Ka'ah kuno, Ka'ah ini sebenarnya apa nanti akan saya jelaskan. Karena pewarisnya adalah Adam, maka Adam plus, sedangkan Syarif bertanda minus. Lalu bersifat temperamental dan gampang emosi ini yang bertanda plus Adam, Syarif minus. Jadi siapa sih Nyonya Mudia ini? Nyonya Mudia adalah pemilik dari peternakan terbesar di desanya yang dinamakan Ka'ah kuno. Lalu Adam ini walaupun anak angkat dari Nyonya Mudia yang ditemukan Nyonya Mudia, namun karena besarnya jasa yang sudah diberikan pada peternakan tersebut, maka Nyonya Mudia menyerahkan semua harta warisannya kepada Adam, sedangkan Syarif hanya memiliki sebagian harta peninggalan dari ibunya atau adik dari Nyonya Mudia. Karena Syarif ini terus-menerus dipaksa dan tidak mendapat keinginannya, maka Syarif lama-kelamaan akan berontak dan dia akan meninggalkan Nyonya Mudia karena keserakahannya. Walaupun Adam ini bersifat temperamental, suka emosi, namun dalam hatinya ini dia memiliki kepedulian yang tinggi yang diciptakan atau keluarkan melalui sifat temperamentalnya. Lalu tokoh terakhir yang akan saya bahas pada pembeda makna yaitu ada Nyonya Mudia, Jamilah, dan Badriah. Pembeda makna gila harta dan kekuasaan. Karena Nyonya Mudia ini gila harta dan kekuasaan, maka Nyonya Mudia bertanda plus, Jamilah dan Badriah bertanda minus. Lalu penyabar, Nyonya Mudia tidak penyabar sehingga minus, Jamilah dan Badriah bertanda plus karena penyabar. Istri Tuan Syarif, yaitu karena istri Tuan Syarif ini adalah Jamilah, maka Jamilah yang bertanda plus dan Nyonya Mudia dan Badriah bertanda minus. Cerewet, yang memiliki sifat cerewet adalah Nyonya Mudia dan Jamilah sehingga bertanda plus, sedangkan Badriah karena pendiam bertanda minus. Yang di sini janda, Nyonya Mudia ini adalah janda sehingga bertanda plus, sedangkan Jamilah dan Badriah masih lajang atau menjadi istri seseorang, jadi bertanda minus. Lalu akan dijodohkan dengan Adam. Yang di sini yang akan dijodohkan yaitu Badriah sehingga Badriah bertanda plus dan Jamilah, sedangkan Nyonya Mudia bertanda minus. Lalu saya akan menjelaskan dari ketiga tokoh tersebut. Apa sih perbedaan ciri-ciri dari ketiga tokoh tersebut? Yang pertama ada Nyonya Mudia. Di sini beliau atau tokoh ini bersifat keras kepala, tidak suka diberitahu atau suka memaksa kehendak seseorang. Lalu juga sangat gila dengan harta warisannya karena dia takut harta warisannya jatuh ke tangan orang yang salah, sehingga dia bertahun-tahun mencari pewaris yang sesuai dengan keinginannya untuk menjaga harta warisannya, sehingga saat dia atau tokoh Nyonya Mudia ini meninggal, dia tidak akan bingung atau tidak akan merasa khawatir dengan harta warisannya. Walaupun dengan demikian dia memaksa Syarif dengan tinggal di situ dan selalu memperalat Adam. Lalu tokoh selanjutnya ada Jamilah dan Badriah. Jamilah ini adalah istri Tuan Syarif. Walaupun setelah pernikahan dengan Syarif, namun belum juga mendapatkan restu dari Nyonya Mudia, sehingga saat berada di rumahnya dia selalu diolok-olok. Dan walaupun Jamilah ini sudah melaksanakan apa yang disuruh Nyonya Mudia dan keluarganya, namun di mata mereka Jamilah ini masih juga salah dan mendatangkan dampak yang buruk bagi Tuan Syarif, seperti itu. Lalu tokoh selanjutnya ada Badriah. Badriah ini hanya penduduk desa asli situ yang lama menetap di Ka'ah kuno, sehingga Nyonya Mudia sudah menganggapnya sebagai keluarganya sendiri. Karena
Nyonya Mudia sudah memberikan apa yang Badriah ini inginkan, maka selanjutnya Badriah harus mengikuti kemauan dari Nyonya Mudia, yaitu dengan menikah dengan Adam. Karena Badriah ini merasa keberatan, Adam ini bukan lelaki yang disukainya. Badriah ini menyukai laki-laki dokter hewan di Ka'ah kuno, yaitu bernama Bilal. Lalu walaupun Bilal ini sudah memiliki istri, namun istrinya itu meninggalkan Bilal saat sudah menikah atau setelah menikah. Dan lama-kelamaan setelah menjalani hubungan dengan Badriah, ternyata istri dari Bilal ini meninggal, dan Badriah memiliki keleluasaan untuk menjalin hubungan dengan Bilal dan meninggalkan Adam. Adam pun tidak memiliki perasaan dengan Badriah karena Adam sudah mencintai Lamia. Lanjut pada kesimpulan yang sudah saya teliti, yaitu komponen makna ialah makna yang dimiliki setiap kata yang terdiri atas jumlah komponen yang berbentuk keseluruhan makna. Kata itu kesesuaian semantik dan gramatis seorang penutur suatu bahasa dapat memahami dan menggunakan bahasanya, bukanlah karena dia menguasai sebuah kalimat yang ada dalam bahasanya itu, melainkan karena adanya unsur kesesuaian atau kecocokan ciri-ciri semantik dengan unsur leksikal yang satu dengan unsur leksikal lainnya. Terima kasih, sekian penjelasan yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.